Kitab Kejadian pasal 29. Yakub bertemu Rahel. Kemudian Yakub meneruskan perjalanannya dan tiba di tanah orang-orang timur. Dia melayangkan pandangannya, dan lihatlah, ada sebuah sumur di padang. Tampak 3 kawanan domba yang berbaring di dekat situ, karena dari sumur itulah para gembala memberi minum kawanannya. Sebongkah batu besar ada di atas mulut sumur itu. Setelah semua kawanan itu berkumpul di sana, para gembala akan menggulingkan batu itu dari mulut sumur, memberi minum domba-domba mereka. Lalu mereka mengembalikan batu itu ke tempatnya di atas mulut sumur. Kata Yakub kepada mereka, "Saudara-saudaraku, dari manakah asal kalian?" Jawab mereka, "Kami dari Haran." Dia berkata kepada mereka, "Apakah kalian mengenal Laban anak Nahor?" Jawab mereka, "Kami mengenalnya." Kemudian dia bertanya kepada mereka, "Apakah dia baik-baik saja?" Jawab mereka, "Dia baik-baik saja. Lihatlah, itu Rahel, anak perempuannya, datang dengan domba-dombanya." Dia berkata, "Lihatlah, hari masih siang, belum waktunya untuk ternak dikumpulkan. Berilah domba-domba itu minum dan pergilah, gembalakanlah mereka." Namun mereka berkata, "Kami tidak dapat melakukannya sebelum semua kawanan domba itu dikumpulkan dan batu penutup itu digulingkan dari mulut sumur. Setelah itu, kami baru dapat memberi minum domba-domba kami." Sementara dia sedang berbicara dengan mereka, Rahel datang bersama domba-domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak perempuan Laban, saudara ibunya, dan domba-domba Laban, saudara ibunya, Yakub pun mendekat dan menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu memberi minum kawanan domba Laban, saudara ibunya itu. Kemudian Yakub mencium Rahel dan menangis dengan menyaringkan suaranya. Yakub memberitahu Rahel bahwa dia anak saudara ayahnya dan bahwa dia adalah anak Ribka. Lalu dia berlari untuk memberitahu ayahnya. Ketika Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya, dia pun berlari untuk menemuinya, memeluknya, menciumnya, dan membawanya ke rumah. Dia pun menceritakan tentang segala sesuatunya kepada Laban. Laban berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu adalah tulang dan dagingku." Lalu Yakub tinggal dengannya selama sebulan. Laban menipu Yakub. Kemudian Laban bertanya kepada Yakub, "Hanya karena kamu adalah saudaraku, apakah kamu harus bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apakah upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang sulung bernama Lea dan yang lebih muda bernama Rahel. Mata Lea sayu, sedangkan Rahel itu cantik penampilannya dan wajahnya. Yakub mencintai Rahel, dan dia berkata, "Aku akan bekerja padamu selama 7 tahun demi Rahel anak bungsumu." Laban berkata, "Lebih baik aku memberikan Rahel kepadamu daripada aku harus memberikannya kepada orang lain. Jadi tinggallah denganku." Yakub bekerja selama 7 tahun demi Rahel, dan hal itu seperti beberapa hari saja baginya, karena cintanya terhadap Rahel. Setelah 7 tahun, Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah istriku kepadaku, karena hari-hariku sudah genap. Dengan begitu, aku dapat mengawininya." Lalu Laban mengumpulkan semua orang dari tempat itu dan mengadakan pesta perjamuan. Malam itu, Laban mengambil anak perempuannya, Lea, dan membawanya kepada Yakub. Lalu Yakub bersetubuh dengannya. Laban juga memberikan hamba perempuannya, Zilpa, kepada anaknya Lea
untuk menjadi hamba anaknya itu. Keesokan paginya, lihatlah, itu adalah Lea. Karena itu, Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang engkau lakukan terhadapku? Bukankah aku bekerja untukmu demi Rahel? Lalu mengapa engkau menipuku?" Laban menjawab, "Bukan kebiasaan di negeri kami untuk memberikan yang termuda sebelum yang sulung. Genapilah dahulu 7 hari baginya, lalu kami akan memberikan dia juga kepadamu, asalkan kamu kembali bekerja untukku selama 7 tahun lagi." Yakub melakukannya dan menggenapi 7 hari perempuan itu. Kemudian Laban memberikan Rahel anaknya sebagai istri Yakub. Laban memberikan hamba perempuannya, Bilha, kepada anaknya, Rahel, untuk menjadi hamba bagi anaknya itu. Lalu Yakub bersetubuh juga dengan Rahel dan dia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Dia masih bekerja untuk Laban selama 7 tahun lagi. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dia membuka kandungannya, sedangkan Rahel mandul. Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamainya Ruben, sebab katanya, "Tuhan telah melihat kesusahanku, sebab itu sekarang suamiku akan mencintaiku." Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki dan berkata, "Karena Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, Dia juga memberikan anak laki-laki ini kepadaku." Sebab itu dia menamainya Simeon. Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki. Katanya, "Sekaranglah waktunya, suamiku akan lekat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Karena itu, dia dinamai Lewi. Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki. Katanya, "Sekarang aku akan memuji Tuhan." Karena itu, dia menamakannya Yehuda. Setelah itu, dia berhenti melahirkan.